Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan nama saya Dewi Sariah. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dan fenomena kuantum, konsep foton, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Radiasi benda hitam. Nah, salah satunya yaitu radiasi benda hitam. Ayo, siapa yang belum tahu tentang benda hitam? Benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Radiasi yang dipancarkan benda hitam disebut dengan radiasi benda hitam. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan luas permukaan per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Teori kuantum Planck. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. Energi n foton dirumuskan sebagai berikut. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik ialah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam karena radiasi gelombang elektromagnetik. Efek fotolistrik pertama kali ditemukan oleh Hertz. Agar terjadi efek fotolistrik, maka energi radiasi foton EF lebih besar dari energi ambang WO. Panjang gelombang radiasi foton lebih kecil dari panjang gelombang ambang frekuensi radiasi foton F, lebih besar dari frekuensi ambang FO. Pengertian efek Compton. Efek Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X terhadap suatu material atau bahan. Akibatnya terjadi hamburan seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang sinar X semula. Hal ini dikarenakan sebagian energinya terserap oleh elektron. Jika energi foton sinar X mula-mula HF dan energi foton sinar X yang terhambur menjadi HF min HF1. Jadi sobat pintar, gejala Compton merupakan gejala hamburan dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, berhasil menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang semula yang memenuhi persamaan keterangan. Besaran H per MOC sering disebut dengan panjang gelombang Compton. Jadi, jelaslah sudah bahwa dengan hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat bersifat sebagai partikel yang sering disebut sebagai dualisme gelombang cahaya. Pengertian dan manfaat sinar X. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Nah, selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati, selanjutnya menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Manfaat sinar X dalam bidang kesehatan. Melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan. Menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan. Memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, kerusakan gigi, dan lain-lain. Dalam bidang perindustrian, mendeteksi kerusakan mikroskopis pada komponen mesin. Industri, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri, bidang riset, dan ilmu pendidikan.
Sinar X bisa digunakan untuk pembelajaran struktur yang terdapat pada sebuah senyawa. Salah satu contohnya untuk memeriksa struktur kristal. Dalam bidang keamanan, mendeteksi benda keras seperti senjata tajam atau bahan peledak. Dalam bidang pertanian, menciptakan bibit unggul yang berkualitas dengan menyebabkan kumutasi sel. Dalam bidang pertanian, menciptakan bibit unggul yang berkualitas dengan menyebabkan mutasi sel sampai sifat yang diinginkan didapatkan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.